Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembangunan jembatan Suramadu. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Baihaqi, lalu Alfika Zarkasi, kemudian Dede Apriani. Nah, video ini akan dijelaskan oleh Dede Apriani. Kami akan menjelaskan tentang tahapan pembangunan jembatan Suramadu atau lebih dikenal dengan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan, tepatnya Timur Kamal, di bagian Indonesia. Dengan panjang 5,438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadura terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, penghubung-penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan pada 2003 dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk memulai pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah 4, triliun rupiah. Pembuatan jembatan ini dilakukan dari 3 sisi, baik sisi Bangkalan maupun sisi Surabaya. Sementara itu, secara bersamaan juga dilakukan pembangunan bentang tengah yang terdiri dari jembatan utama dan jembatan pendekatan. Berikut ini rangkuman dan desain dari metode konsep. Berikut adalah rangkuman dari desain dan metode konstruksi jembatan Suramadu yang diunduh dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. Lokasi casting yard berada di Marina Shipyard, Desa Sidorukun, Gresik, dengan luasan sekitar 30.000 meter kubik, berada pada tepi laut dengan kedalaman yang mencukupi sehingga memudahkan loading atau unloading material dari laut. Jarak dari casting yard ke lokasi proyek bentang tengah sekitar 12 km yang dapat ditempuh sekitar 45 sampai dengan 60 menit dengan speedboat. Terdiri dari 36 bentang untuk sisi Surabaya dan 45 bentang sisi Madura dengan panjang masing-masing 40 meter. Konstruksi bangunan di atas menggunakan PCI girder, sedangkan untuk bagian bawah menggunakan pondasi pipa baja berdiameter 60 cm dengan panjang rata-rata 25 meter untuk sisi Surabaya dan 27 meter untuk sisi Madura. Konstruksinya terdiri dari pondasi boret pil 2,4 meter dengan panjang sekitar 80 meter, 2 pilon kembar dengan ketinggian 140 meter dan lantai komposit double plane yang ditopang oleh kabel state dengan bentang 192 meter plus 434 meter ditambah 192 meter. Metode konstruksi membangun aktivitas di tengah laut. Metode konstruksi bentang tengah, proses paling rumit dan kompleks, sebuah aktivitas di tengah laut yang butuh kejelian dengan tetap memperhatikan keselamatan kerja. Metode konstruksi merupakan suatu tahapan pelaksanaan pekerjaan pada proses konstruksi di proyek pembangunan jembatan Suramadura. Terdapat 2 metode konstruksi. Yang pertama, ada metode konstruksi cable straight dan metode konstruksi approach blade. Sesuai untuk kebutuhan bentang panjang, maka dipilihlah metode balance cantilever. Metode ini cocok dilakukan untuk pekerjaan di laut dengan bentang 120 meter. Metode pengecoran box gilder adalah menggunakan forum traveler yang terdiri dari sistem truss streamer utama, sistem baton basket, sistem suspensi, sistem forward, sistem axle-horing, dan sistem gerak. Sistem forward terdiri dari seat forward, inner forward, dan diagrama forward. Forward siap digunakan setelah seluruh kegiatan perangkaian selesai. Proses semi-finish lebar dilakukan di stockyard dan proses finalisasi lebar dilakukan di lokasi pekerjaan. Tahap-tahap pekerjaan pembuatan formwork field cap adalah 1. Pemasangan steel plate yang diklaim yang digunakan sebagai
sebagai dudukan steril support. Pemasangan balok penyangga searah longitudinal, balok jembatan dan balok penyangga adalah transversal. Jembatan sebagai penerus beban dari balok penyangga dengan baja IWF. 2. Pemasangan balok bottom, formwork dan multiplex. Skirting panel dipersiapkan selain sebagai bagian dari fill cup juga digunakan sebagai seat formwork. 3. Skirting panel merupakan segmental precast concrete. Pemasangan rebar dilakukan setelah proses instalasi bottom dan seat formwork selesai. Perangkaian rebar dari semi finish menjadi fix di lokasi pekerjaan fill cup. Setelah beton cukup kuat, pemasangan rebar dilanjutkan ke tahap berikutnya. Penulangan beton pertama setinggi 0,5 meter dilakukan setelah bottom formwork, seat formwork dan rebar terpasang. Beton setinggi 0,5 meter selain digunakan sebagai penahan untuk tahap pengecoran, selanjutnya juga digunakan sebagai tumpuan pemasangan skirting panel. Metode pengecoran beton yang digunakan adalah dengan menggunakan pipa. Saat pengecoran beton tidak boleh dijatuhkan dari ketinggian lebih dari 150 cm. Pemasangan climbing form dimulai dari pemasangan bottom formwork, dilanjutkan seat formwork pada keempat sisi. Setelah beton mencapai kekuatan yang dipersyaratkan, selanjutnya ada fiber atau tumpuan cantilever, flag bridge dan cable stay. Pada review desain FIR 42 dan FIR 45 berbentuk V, FIR merupakan rigid frame dan mempunyai panjang deck longitudinal sepanjang 32 meter. Fiber digunakan sebagai tumpuan beams, cantilever, afloat bridge, dan cable stay main span. Karena itu, pekerjaan fiber menjadi pekerjaan yang krusial. Selanjutnya, FIR table. Tahap-tahap pekerjaan FIR table adalah pemasangan concrete box bagian bawah, rencana FIR table, pemasangan horizontal IWF support dan vertikal IWF support, pemasangan seat formwork, inner formwork dan bottom formwork. Seat formwork akan dilakukan steel truss sedangkan inner formwork akan didukung oleh tile bracing. Formwork di frame dibentuk dari berbagai kombinasi bentuk baja dan plat. Pekerjaan pemotongan dan pembongkakan rebar akan dilakukan di stockyard sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Proses finalisasi perakitan dilakukan di lokasi pekerjaan. Pengecoran FIR table dilakukan dalam 2 kali pengecoran. Beton, slab, dan sebagian web akan dicor terlebih dahulu, sedangkan top slab dan sebagian web sisanya akan dicor pada pengecoran kedua. Pekerjaan tracing vertikal akan dilakukan setelah pekerjaan FIR table memenuhi kekuatan yang dipersyaratkan. Yang terakhir adalah pekerjaan plat lantai jembatan terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap persiapan dan pengecoran plat lantai. Pekerjaan persiapan dimulai dari penyiapan material besi di stockyard untuk selanjutnya potongan besi dibawa ke lokasi pembesian dengan menggunakan truk. Besi yang sudah dipublikasi di gudang diletakkan atau ditata berdasarkan tipe yang ada pada. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pemasangan tulangan, untuk menghindari adanya karat akibat angin dan air laut. Besi ditutup dengan menggunakan terpal. Selain itu, disiapkan scooper juga dan pipa PVC. Untuk mengetahui posisi dan elepan pembesian, dilakukan pengukuran dengan menggunakan theodolit dan waterpass. Yang pertama dipasang adalah tulangan dalam arah lebar, jembatan kemudian dalam arah memanjang. Selanjutnya adalah pembesian pembatas jembatan pada bagian tepi. Sebagai proses terakhir, pembesian dilakukan pemasangan dudukan untuk kanal dan baja WF yang berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan pengecoran dan menghindarkan terinjaknya tulangan pada pengecoran. Persiapan terakhir sebelum dilakukan pengecoran adalah pembersihan lokasi pembesian dari kotoran berupa sisa-sisa kawat, bendrat maupun kotoran lain yang dapat mengganggu pada saat pengecoran. Pengecoran dilakukan dengan menggunakan beton 350 yang dilaksanakan dalam satu tahap. Setelah pengecoran selesai dilakukan, beton tersebut kemudian dirawat curing dengan menggunakan curing kompot yang bertujuan untuk menghindarkan terjadi keretakan atau cracked.
Metode dengan karung basah juga dilaksanakan curing sampai dengan umur beton 28 hari. Hanya sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.